Halo Ronald, Halo Sam, gimana jadinya eksekusi idenya kemarin? udah dapat berat nama PT-nya. Nanti saya kasih peran bisnis plan-nya ke Sam, minta masukan nanti ya. Oh, siap-siap. Sama kemarin aku minta diupdate yang ngobrol cerita yang apa? Yang kirim kabel-kabelnya PLN ya. Iya Sam, itu sangat ini banget. Apa? Eh, Misalnya kita invest 80 juta, di bulan depan kita dapatnya sekitar 8 juta. Bisa sampai Eh, 8 juta. oh, bukan ini ya, bukan. Nanti kalau kita join untuk bantu ngejalaninnya sebagai logistik, Oh, oh mungkin bisa juga itu. Saya eh, tempat panjang ya. Kalau jadi saya sebagai sebagai investor aja. Jadi dia itu memang perlu bantuan untuk akomod apa transportasi gitu. Jadi iya. Nah, kita itu invest kita yang berapa gitu kan. ngerjain. Kita bisa ngerjain, yang Oh, modalin kita, semuanya dari kita. Jadi wow. nanti tinggal manage PO aja sih. Nanti Oh, biar, boleh, boleh. eh, Ya udah, nanti saya kenalin ya sama orangnya. iya. Ini aku di Bekasi loh, Om Ronald, belum pulang. Oh, masih di Bekasi. Masih. Oh, yang kemarin ketemu lagi Bukan, kemarin. bukan. Balik lagi. Oh, iya, 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 iya. Balik lagi. Siap, siap. Nanti kita ngobrol lagi ya, Sam. Ya, ya, siap, siap. Ah, kita sudah waktu ini ya. Waktu sesi akhir, nah nanti saya biar nggak macam-macam ini teknik teknik konyol sih. Jadi kemarin saya kan langsung 6 jam tuh yang sesi pertama ya. Sesi pertama itu 6 jam. Itu kemarin yang versi potongan-potongan sampai sekarang belum selesai kita edit karena saya nggak eh, tim lagi ganti ini ya, lagi ganti perusahaan. Jadi yang kemarin editornya kan udah nggak ada. Jadi belum sempet. Nah, ini saya potong-potong biar langsung teman-teman kalau nanti mau ngulang-ngulang biar langsung sesuai ini aja gitu. Nah, sesuai nggak terlalu panjang. Kalau kemarin 6 jam itu saya bingung motongnya dari mana gitu kan ada sesi ngobrol, sesi praktek gitu. Nah, kalau ini eh, insya Allah sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu panjang, paling 30 menitan gitu. Nah, di sesi ini kita akan bahas tentang dua teknik terakhir itu tentang how I, how I itu eh, tentang menjelaskan bagaimana sih orang itu suka mengikuti ini ya sebuah proses, runutan proses. Jadi bentar ini teman-teman ada yang banyaknya ketinggalan ini bentar ya. Jadi kalau menggunakan teknik ini kita itu mendapatkan insight bagaimana seharusnya itu bisa dijalankan. Bentar, saya sambil teman-teman sambil buka ini ya, sambil buka handoutnya, kita masuk ke teknik keempat untuk langsung bisa dipraktekkan. Nah, ini promnya yang untuk di teknik keempat ini.
Ya, secara tidak langsung kadang kalau kita mengikuti sebuah konten di sosial media itu teman-teman bisa menjabarkan bagaimana kita melakukan sesuatu. Nah, itu ternyata orang suka mengikuti itu. Jadi percaya atau tidak kalau di TikTok itu mulai dari sesuatu yang serius, bagaimana orang misalnya ada yang proses yang mencari emas di sungai gitu kan orang kan suka ngikuti itu. Ada yang bagaimana mereka nangkep ikan di rawa-rawa. Jadi orang itu secara nggak langsung penasarannya terobati gitu ya. Terus termasuk apalagi kalau yang advance itu ya. Bagaimana kayak misalnya eh, ilmuwan-ilmuwan itu bikin satu rumus ya. Nah, itu yang advance gitu. Bahkan yang sederhana bagaimana goreng kerupuk gitu. Kalau Bapak Ibu lihat konten-konten di TikTok itu yang receh tapi followersnya Masya Allah ratusan ribu. Dia cuman eh, menunjukkan proses bagaimana dia bikin kerupuk dan menggorengnya. Itu aja. Tiap hari kontennya bikin kerupuk, nge-live bikin kerupuk. Nah, itu aja yang nonton ratusan ribu, yang nonton puluhan ribu lah, kadang. Intinya apa sih? Orang itu penasaran lihat proses. Nah, makanya salah satu teknik untuk mendapatkan perhatian dari audiens adalah menunjukkan proses. Makanya di sini nama nama tekniknya namanya how I. Eh, jadi membuat orang ikut belajar apa yang kita lakukan itu ternyata sesuatu yang menarik. Silakan ya Bapak Ibu copy copy paste ini act as a transparent mentor. Jadi bagaimana kita menjadi seorang mentor, kemudian breakdown step by step process of how I achieve. Jadi kita membuat AI untuk ikut menjadi kita, terus kemudian membuat kita sebagai mentor untuk mengajarkan bagaimana mencapai ini. Misalnya, bagaimana kalau biasanya yang banyak dijual di buku-buku apa buku-buku bisnis itu bagaimana kita mencapai 1 miliar pertama gitu. Contoh. Hmm. Misalnya, tapi di sini kasih kasih without ya, kasih kasih negatif promptnya. Jadi kayak misalnya, tapi without using tanpa melakukan ini. Kayak misalnya bagaimana mencapai ini tanpa kerja keras. Bagaimana itu kan kontennya. Bagaimana kita bagaimana kita mencapai target penjualan tanpa tiap eh, tanpa tiap hari masuk kantor. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ini hal yang dibenci apa? Terus habis ini hasil yang diinginkan apa? Oke, kita bisa mulai coba promnya. Monggo. Kalau misalnya konsep parenting tadi bagaimana menumbuhkan anak yang juara satu tanpa kita susah payah ngajarin. Jadi ada hal yang dibenci gitu. Ini output yang ingin dicapai, terus ada hal yang dibenci itu. Misal di properti, bagaimana kita mendapatkan rumah tanpa menabung bertahun-tahun, ya, atau tanpa KPR belasan tahun, misal kayak gitu. Oke, silakan langsung dicoba ya. Saya share juga di grup.
Ai. Hasilnya kita edit dengan yang ingin dicapai. Mencapai, mencapai target penjualan tanpa terus-terusan. Oke, silakan share Bapak Ibu di ini ya. Itu contoh form dan hasilnya. Oke, yang sudah ini Pak Ikhwan udah coba juga Pak, pakai ChatGPT, Gemini, oke. Pak Jaki, nah itu barusan dari, oke, sudah coba. Oke, siapa Ikhwan? Lanjut ya, kita ke teknik kelima, the data driven. Data driven. Jadi market itu seneng kalau dia mendapatkan insight. Jadi sesuatu yang baru, yang benar-benar mencerdaskan mereka, itu mereka seneng banget di itu. Jadi ya, ada pertanyaan? Pak Bangkit, ada pertanyaan Pak Bangkit? Ya, Maaf, 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 kok tadi kamu chat, sorry, sorry. siap, aman-aman.
Wah, mungkin langsung ngikuti teknik yang ini ya, yang saya show di sini ya. Nanti sebelum-sebelumnya nanti saya upload rekamannya aja. Siap, siap. Siap. Nah, nomor 4, the data driven ini untuk menciptakan authority bias. Jadi ibaratnya gini, orang dengan yang sering menyajikan angka-angka kayak statistik-statistik gitu, tanpa sadar di dunia konten itu akan dipersepsikan sebagai orang yang pinter. Orang yang pinter itu kayak yang the thought leader itu ya, itu biasanya punya kecenderungan untuk dianggap sebagai orang yang punya wawasan yang luas dan expert di bidang itu. Apakah ini selalu seperti itu? Enggak selalu sih, karena kan mereka juga dibantu tim gitu. Karena kayak misalnya contoh ya kontennya YouTuber-YouTuber yang syarat akan angka gitu. Itu kan memang ada tim riset yang melakukan itu. Jadi kayak YouTubernya sendiri itu yang menyajikan aja. Nah, kita bisa juga berlaku seperti itu. Jadi membuat konten-konten kita itu seperti konten-konten yang cerdas, yang membuat kita ngomong ke audiens. Anda layak untuk follow saya gitu. Nah, karena saya punya eh, insight-insight yang bikin Anda semakin berwawasan, semakin cerdas gitu. Kayak gitu. Seolah-olah ngomong kayak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah melihat riset siapakah profesi-profesi yang trustworthy, eh, profesi-profesi yang sangat di ini ya, sangat dipercaya oleh publik, itu nomor satu kan dokter ya. Dokter itu profesi yang identik dengan trust. Nah, berikutnya itu ada selain dokter, pemadam kebakaran, itu salah satunya adalah teacher, guru, atau mentor. Karena sering memberikan ini ya, sering memberikan angka-angka value, angka-angka yang memang kayak seolah-olah itu menjadi pencerah. Padahal sebenarnya itu juga bisa by design. Nah, gimana caranya membuat ini? Nah, kalau kita masuk ke teknik ini berarti kalau katanya Pak Wahyu kan kita harus memberikan